Shalom ibu-ibu. Renungan kita hari ini diambil dari Matius pasal 8 ayat 1-3. Saya bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, ibu-ibu, pada zaman itu, kusta adalah satu penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Bahkan mungkin sampai pada matinya, mereka tidak mengalami kesembuhan. Mereka mati dengan kusta yang masih melekat pada tubuh mereka. Keadaan seperti inilah yang dihadapi oleh orang itu. Ia hidup dalam satu keadaan yang sangat sulit. Setiap hari ia hidup dalam penderitaan, hidup tanpa harapan, dikucilkan, diisolasi dari keluarga, lingkungan dan teman-temannya. Betapa pedih dan menderita hidup seperti ini. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Yesus tergerak oleh belas kasihannya. Yesus menyembuhkan orang ini. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah ibu-ibu sedang menghadapi sesuatu yang mustahil? Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi kita. Dia mengerti. Dia peduli dengan apa yang sedang kita hadapi. Dia sanggup dan dia mau memulihkan keadaan kita. Dia berkata kepada orang kusta itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Dia bisa dan dia mau memulihkan keadaan kita saat ini juga. Pertanyaan bagi kita adalah, apa yang harus kita lakukan supaya kita dipulihkan dengan segera? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus datang kepada Tuhan. Orang kusta itu datang kepada Yesus. Untuk datang kepada Yesus, orang kusta ini harus berjuang, mengerahkan seluruh tekadnya. Orang banyak yang ada di sekitar Yesus menjadi halangan terbesar bagi dia untuk datang kepada Yesus. Sebagai orang yang sakit kusta, dia tidak boleh berada dekat dengan orang-orang yang sehat. Dia harus berjuang untuk datang mendekati Yesus. Dalam cerita yang lain, dalam kitab Ester diceritakan, ketika Ester dan semua orang Yahudi terancam hidupnya, Ester menghadapi suatu situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat mustahil. Jalan keluar satu-satunya, dia harus menghadap Raja Ahasiweros. Dia terjepit, karena kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, maka konsekuensinya adalah dia bisa dihukum mati. Ester berkata, "Kalau terpaksa aku mati,
biarlah aku mati. Untuk datang ke hadapan Raja Ahasiweros, Ester harus mempertaruhkan nyawanya. Di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk dengan segala kesenangannya, dunia yang menawarkan kita untuk duduk lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi kita, kita harus berjuang sungguh-sungguh. Perlu tekad dan komitmen yang kuat untuk datang ke hadapan Tuhan. Yang kedua, orang kusta itu sujud menyembah Yesus. Dia tidak hanya sekedar datang. Dia datang lalu sujud menyembah Yesus. Setelah sujud menyembah, baru dia menyampaikan permohonannya. Dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Melihat sikap orang kusta itu yang sujud di hadapannya, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Katakan lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita lihat di sini penyembahan yang dilakukan orang kusta ini menggerakkan hati Yesus untuk mengulurkan tangannya dan menjamah dia. Luar biasa dampak dari sikap penyembahan yang seperti ini. Ketika Ester datang di hadapan Raja Ahasiweros, dia juga datang dengan sikap seperti ini. Dalam Ester pasal 8 dicatat, sambil sujud pada kaki raja, Ester menangis, memohon karunia raja, supaya raja membatalkan maksud jahat Haman. Dampaknya luar biasa, hasilnya luar biasa. Raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester. Ester memperoleh perkenanan raja. Akhirnya Ester dan semua orang Yahudi mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pertolongan, dan diluputkan dari rencana pembinasaan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang kusta itu, apa yang dilakukan oleh Ester. Sebelum mereka menyampaikan permohonan mereka, terlebih dahulu mereka sujud menyembah. Sujud menyembah di hadapan raja, sujud menyembah di hadapan Yesus. Sebuah sikap yang menunjukkan kerendahan hati seorang penyembah. Yesaya 57 ayat 15 berkata bahwa Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Orang yang remuk hati dan rendah hati akan datang di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Sebelum menyampaikan permohonan kepada Tuhan, mereka akan sujud menyembah Tuhan. Mari ubah situasi yang mustahil menjadi tidak mustahil dengan dua sikap ini. Yang pertama, dengan sepenuh hati berjuang untuk datang ke hadapan Tuhan. Yang kedua, sebelum menyampaikan permohonan kepadanya, terlebih dulu sujud menyembah Dia. Nyanyikan beberapa lagu pujian, puji dan agungkan Dia, lalu sujud menyembah di hadapannya pada tumpuan kakinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib bagi kami. Tidak ada yang lain. Menghadapi situasi yang sulit, menghadapi kemustahilan, kami mau sungguh-sungguh datang
ke hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mau sujud menyembah pada tumpuan kaki-Mu. Kami percaya padamu. Tidak ada sesuatu barang yang mustahil bagimu. Tuhan Yesus, jika Engkau mau, Engkau dapat memulihkan kami. Engkau dapat menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu.